gonjang-ganjing penurunan harga minyak jelantah untuk ekspor membuat pengepul besar sari jelantah mengantisipasinya secara khusus. Nah, bagaimana komentar dan bagaimana strateginya, bagaimana siasatnya, kita ikuti laporannya sekarang. Pak Dek, saya sudah lihat barangnya. Ini saya sudah cuci sampai di rumah, baru saya timbang ya Pak. Saya timbangkan semuanya. Nah Sobat SEE, sebenarnya kita target kemarin tuh ada 9 ton yang masuk, tapi ya karena ada kendala akhirnya kami hanya menyetorkan sekitar 6,5 ton. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya kembali Sari Jelantah di channel Harmony TV. Oh ya, dari beberapa minggu terakhir ini banyak pelaku usaha di bidang jelantah merasa kebingungan, timbul keresahan. Kenapa demikian? Karena begini pemirsa ya, awalnya harga minyak goreng itu di harga 20.000, sekarang udah di harga 14.000 karena adanya regulasi baru dari pemerintah, juga adanya operasi pasar dari pemerintah, keresahan masyarakat, ya kan? Timbul. Dan di situ juga pada saat itu juga ada namanya pelaku bisnis baru, yang mana dia tidak punya dasar basic bisnis, tidak tahu tentang jelantah bagaimana ke depannya, bagaimana ritmenya gitu kan. Dia membeli harga di angka yang menurut mereka bisa mendapatkan jelantah sebanyak-banyaknya. Padahal jelantah ini kan di Indonesia ya khususnya kan jumlahnya stagnan, naik pun nggak banyak, ya kurang lebih segitu-segitu aja lah. Nah di sini akhirnya karena ada regulasi baru dengan harga yang baru, otomatis kan harga minyak jelantah itu kan turun ya. Nah disitulah pelaku bisnis baru yang kurang siap dan tidak adanya, mungkin kurang adanya bimbingan dari para mentor-mentornya begitu. Nah itu kenapa kok mereka bingung, ini gimana nih kalau sudah turun, terus bagaimana nih pebuang, apalagi sekarang khususnya di Surabaya, khususnya di Sidoarjo, di Sidoarjo Jawa Timur ini ada 7 gudang eksportir terbesar yang secara langsung ekspor langsung. Nah begitu, dan memang kondisinya saat ini gudang-gudang itu lagi close sementara, lagi tutup sementara, tidak menerima jelantah dari beberapa supplier besar khususnya. Tapi memang ada salah satu gudang yang sampai sekarang masih buka. Di sini beruntunglah di bawah naungan SEE, di bawah tim kami, alhamdulillah kami masih menerima dalam jumlah kecil maupun besar, tapi adanya penyetaraan harga. Ya memang betul harga ini kurang lebih turun di angka 3.000 sampai dengan 4.000 per kilo dari harga sebelumnya. Kenapa turun? Ya memang turun karena kan harga minyak goreng aja sudah turunnya lumayan drastis ya, dari 20.000 ke 14.000, 6.000. Sedangkan jelantah turunnya cuma 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilo. Coba dibayangkan kalau misalnya turun 6.000, wah gila banget itu pemirsa Harmony TV. Gimana untuk prospek ke depan dalam proses bisnis minyak jelantah ini dengan adanya regulasi pemerintah terhadap pelarangan ekspor? Kalau menurut saya pribadi, insya Allah kami tetap optimis dalam bisnis minyak jelantah ini, karena kan jelantah ini kan
khususnya Indonesia ya. Indonesia ini kan masyarakatnya apapun menggunakan gorengan, apapun menggunakan gorengan. Tidak hanya untuk biodiesel aja, tapi kan ada juga untuk buat sabun, juga untuk pembersih yang lainnya, pembersih rumah tangga kan juga seperti itu, bahkan untuk pijit pun juga bisa pemirsa nutrisi. Canda ya, maksudnya kalau untuk pijit pembersih sama untuk alat rumah tangga itu kan sisi ekonomisnya sangat kecil ya, tapi kan kalau untuk sabun juga ada nilai ekonomisnya dari minyak jelantah ini. Kalau saya pribadi sih tetap optimis gitu kan, walaupun seandainya the next pemerintah benar-benar menutup, tapi insya Allah pemerintah ini baik kok. Walaupun ditutup tapi kan pasti masih ada penyederhanaan ekspor, pembatasan kan bukan berarti ditutup pemirsa Harmony TV. Cuman memang dampak buruknya bagi eksportir besar mungkin ya. Disinilah yang namanya bisnis tidak selamanya mulus, tidak selamanya lurus, pasti ada jalan bergelombangnya. Tapi bagaimana kita mempunyai mental yang positif, insya Allah pasti ada jalan gitu kan. Dan pastinya pemerintah Indonesia ya khususnya tidak tinggal diam terhadap rakyatnya, terhadap pebisnisnya. Pasti akan ada masukan atau sesuatu inovasi yang baru yang mana diciptakan dan tidak meninggalkan sebelumnya. Seperti itu menurut saya sih. Tapi insya Allah kita berdoa bersama ke depannya semua akan berjalan semestinya. Untuk pemirsa Harmony TV yang sudah nge-follow Instagram Sari Jelantah dan sudah nge-save nomor handphone kami juga udah nge-save nomor handphonenya dengan semua. Tentunya minggu kemarin pasti ada story kami yang mengatakan tolong perhatikan pengambilan jelantah di bawah, jangan terlalu obral. Kenapa kami memberi warning seperti itu? Karena kami tahu bahwa jelantah ini harganya akan turun gitu kan. Terus karena banyak gudang yang sudah mulai memberi informasi atau memberi warning, hati-hati kita mau tutup sementara gitu kan ngomongnya kan. Tolong perhatikan pengambilan coba kita informasikan. Jadi berbanggalah kalau yang udah menjadi supplier kami selalu ada update seperti itu. Terus dari situ kita juga gimana ini ya. Nah, kita juga berdoa gimana ini nasib teman-teman supplier ini yang sudah berusaha, yang sudah berkomitmen untuk ngambil jelantah dan berkomitmen untuk menjadi mitra kami. Kami nggak kepengen dong baru berbisnis tiba-tiba sudah close. Nggak mau kami seperti itu. Kita juga punya tanggung jawab secara moral ya. Terus akhirnya kita berdoa Allah buka jalan. Kalau nggak salah Jumat sore apa Sabtu sore ya, tiba-tiba ada WA masuk ke kami. Saya salah satu gudang yang memiliki ILC atau sertifikasi langsung untuk ekspor, dia menawarkan kepada kami, oke, kamu ada berapa kota, aku bantu untuk bisa masuk gitu kan dengan harga yang lama gitu kan. Akhirnya kita juga bikin status, alhamdulillah banget, kita bilang sama tim supplier kami untuk merapatkan barisan, ibaratnya merapatkan, ayo segera kirim ya, soalnya nih harga ini lagi bagus. Nggak semua gudang, waktu itu di Surabaya, di Sidoarjo masih ada 4 gudang eksportir yang masih buka. Nah terus hari Rabu pagi suami saya dan saudara saya kirim ke gudang eksportir itu story-nya. Waktu itu kita juga bikin story gimana keadaan gudang pada saat itu. Itu sudah ngantri, sudah rame, karena pada saat Rabu itu tinggal 2 gudang eksportir yang buka. 2 apa 3 saya lupa. Itu seperti itu Rabu. Terus habis itu Rabu malam itu suami saya sempat telepon sekitar jam 7 apa jam 8, dia nelpon, Bunda, ini 2 gudang, 2 gudang sudah close, sudah tutup, tidak bisa menerima, tinggal 1 ini aja, tolong segera rapatkan, dan malam ini malam terakhir. Waduh, matang aku, malam terakhir untuk close. Sedangkan ada story kami juga, ada 3 yang belum masuk ini. Saya sempat
perak di peti kemas itu, nunggu nih, ya Allah ini gimana, telepon-teleponan gitu sama supplier pertama kami, supplier perdana kami. Aku nggak kepengen ini orang ini harus dapat harga lama, harus dapat harga terbaik. Aku tuh, Tuhan tolong ini. Ternyata memang Tuhan nggak ngizinkan waktu itu ya. Terus akhirnya kita close. Jadi kita sempat kirim yang memang target kita itu di angka 9 ton, tapi turun jadi 6,5 ton gitu kan ya. Nah seperti itu. Jadi dan sekarang masih ada barang di mobil, juga ada barang juga di rumah kami ya, seperti gudang itu yang masih belum terkirim. Terus kami juga mohon, barusan ini juga saya ngecek beberapa gudang yang memang sempat menawarkan ke kami, dan itu masih tutup. Kenapa kok tutup? Karena gini, larangan ekspor pemerintah itu sangat mendadak sekali, sedangkan teman-teman eksportir itu masih ada stok lama di angka 2.500 ton, 70 ton, 600 ton yang belum bisa keluar gitu loh pemirsa Harmoni TV. Luar biasa. Harga selalu update, kita nggak bisa bilang sekarang X rupiah, misalnya di harga 100 rupiah per kilonya, nggak bisa saya ngomong seperti itu karena selalu update bagaimana. Jadi beruntunglah yang sudah menjadi mitra atau tim SEE Sari Energo Eco Living itu, insya Allah status kami itu tolong jangan sampai nggak update gitu loh. Saya nggak mungkin ngasih ke satu-satu WA teman-teman gitu tuh, nggak mungkin. Jadi saya pasang di status, ada update begini, Sumatera begini, Jawa Timur begini, Jawa Barat begini, saya update. Kalau nggak WA ke aku, telepon ke aku, insya Allah kami nggak capek kok. Capek paling istirahat sebentar dan lain sebagainya, oke kita pasti jawab. Kalau nggak jawab, telepon lagi aja, nggak masalah gitu kan. Tapi memang ada beberapa yang baru newbie, memang terus terang saya agak singkirkan sedikit, bukan menyingkirkan ya, tapi saya lebih memprioritaskan orang-orang yang sudah jalan, karena kasihan dalam kondisi genting seperti ini. Newbie pasti akan saya respon, tapi tunggu dulu saat saya tidak bisa mengintervensi pemerintah untuk terkait tentang ekspor jelantah ataupun biodiesel gitu kan, karena pada saat pemerintahan Presiden SBY kami itu pernah kasih proposal tentang pembuatan pabrik biodiesel atau biofuel di Indonesia, waktu itu dari biji jarak pagar, tapi jawaban dari pemerintah adalah terlalu mahal. Nah ya udah seperti itu. Dan untuk kedepannya memang alhamdulillah saya dengar ini kan memang sudah ada mulai pembuatan pabrik biodiesel ya. Sebenarnya kan memang sayang sih, Indonesia itu merupakan penghasil terbesar minyak goreng atau minyak jelantah, itu sebenarnya penghasil terbesar gitu kan. Ngapain harus diekspor? Sebenarnya sih seperti gitu. Indonesia lo bisa bikin gitu kan. Mungkin ada kepentingan terkait ya, saya kurang paham lah itu ya, hal-hal seperti itu politis ya. Sebaiknya memang bikin seperti itu. Indonesia mampu kok, Indonesia kaya kok. Kalau untuk ekspor ya mungkin ada lah, tapi adanya regulasi atau pembatasan. Kalau ditutup banget sih ya saya kurang paham, mungkin tidak. Untuk saat ini mungkin iya, saya juga kurang paham sih, bukan kapasitas saya untuk menjawab hal-hal seperti itu. Melalui channel Harmoni TV ini juga saya Sari Jelantah beserta tim memohon maaf sekaligus berterima kasih kepada teman-teman supplier, terutama Bapak Fadek dari Labuan Bajo, Bapak Iksan dari Kalimantan, Bapak Agung dari Bali, yang mana pengiriman perdana ke Sidoarjo sudah saya kasih harga lama, pengambilan di bawah di harga lama, ternyata belum sampai barangnya sini sudah ada berita harga turun. Tuh, Masya Allah, tapi alhamdulillah kita kasih pengertian dan mereka bertiga luar biasa banget, saya sangat appreciate sekali. Mereka menerimanya, mereka benar-benar pebisnis tangguh gitu kan. Mereka mau menerima dengan harga yang baru walaupun barangnya sudah bertonton di sini gitu kan. Luar biasa.
Saya juga mengucapkan terima kasih buat semua supplier kami yang bekerja mati-matian untuk mendapatkan minyak jelantah di pasaran, berjuang ibaratnya sampai titik darah penghabisan, dan saat ini mereka lagi berjuang juga untuk mengupdate semua outlet atau semua konsumen dengan harga yang baru gitu kan. Tapi pastinya Sari Jelantah memberikan harga terbaik. Oke, pemirsa Anomaly TV, demikian informasi yang kami sampaikan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harga minyak jelantah untuk pasaran ekspor segera membaik dan membangkitkan semangat para pelaku usahanya untuk semakin maju dan percaya diri. Sampai ketemu lagi dalam laporan yang jauh lebih menarik lainnya. Bye.